Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua kelas 7. Ya, kembali lagi kita dalam pembelajaran IPA ya. Pembelajaran IPA materi klasifikasi materi dan perubahannya. Sebelum kita mulai ke pembelajaran, mari kita mulai diawali dengan berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, berdoa selesai. Ya, untuk materi kali ini pembahasannya adalah kompetensi yang akan dicapai dalam pembelajaran ini yaitu memahami konsep materi dan perubahannya. Kemudian sequence-nya mengelompokkan sifat materi, mengelompokkan perubahan materi, dan mengklasifikasi materi. Ya, kita mulai ya. Mengelompokkan sifat materi. Apa itu ilmu kimia? Ya. Jadi pengelompokan sifat materi itu berdasarkan ilmu kimia ya. Ilmu kimia itu adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang yang pertama, materi atau struktur susunan sifat. Yang kedua, perubahan materi. Dan yang ketiga, energi yang menyebabkan terjadinya perubahan materi. Ya, jadi ilmu kimia itu adalah yang pertama, ilmu yang mempelajari tentang materi ya. Yang kedua, ilmu yang mempelajari tentang perubahan materi, dan yang ketiga, ilmu kimia itu adalah ilmu yang mempelajari tentang energi yang menyebabkan terjadinya perubahan materi. Nah, apa itu materi? Materi itu sendiri adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Ya, jadi segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Seperti contohnya, ya, benda-benda itu adalah jenis materi. Nah, bagaimana seperti materi benda apa ya, benda padat, benda cair, benda gas. Nah, itu adalah bentuk-bentuk atau suatu bentuk materi. Bagaimana dengan udara dalam balon? Ya, kira-kira bagaimana kalau udara dalam balon? Ya, itu juga termasuk materi karena udara adalah suatu materi. Udara itu tergolongnya dalam materi bentuk zat gas ya. Nah, pengelompokan sifat materi. Ya, seperti yang tadi saya jelaskan bahwa pengelompokan sifat materi terbagi menjadi 3, yaitu materi zat padat, zat cair, dan zat gas. Ya, materi zat padat bentuk dan volumenya tetap selama tidak ada pengaruh dari luar. Sedangkan materi zat cair bentuknya selalu berubah sesuai dengan tempatnya. Volume zat cair adalah tetap ya. Kalau padat, bentuk dan volumenya tetap ya selama tidak ada pengaruh dari luar. Sedangkan kalau materi zat cair itu bentuknya berubah sesuai mengikuti tempatnya ya. Seperti contohnya air ketika ditaruh dalam gelas, maka bentuknya yang mengikuti gelas itu sendiri, namun volumenya tetap ya. Nah, kemudian materi zat gas yaitu sedangkan materi zat gas itu baik bentuk dan volumenya tidak tetap ya, dan akan mengisi seluruh ruang yang ditempatinya. Jadi kalau materi zat gas ini baik bentuk, volumenya itu selalu berubah-ubah. Jadi strukturnya itu tidak beraturan. Seperti kalian lihat pada gambar ya. Bagaimana struktur zat cair, zat padat, dan zat gas itu
berbeda-beda. Molekulnya bentuk molekulnya tidak beraturan ya kalau untuk zat gas. Nah, mengelompokkan perubahan materi. Ya, perubahan materi itu sendiri terbagi atas perubahan fisika dan perubahan kimia ya. Iya, perubahan kimia seperti perubahan fisika itu apa sih? Perubahan fisika itu perubahan yang tidak menghasilkan materi baru, yang berubah hanya bentuk dan wujud materi. Nah, perubahan fisika itu berarti perubahan yang tidak menghasilkan materi baru, seperti contohnya es yang mencair ketika menjadi air, dan air berubah menjadi uap air. Kemudian lilin yang meleleh, pelarutan garam. Nah, ini adalah materi-materi yang berubah, ya, materi-materi yang perubahannya tidak menghasilkan materi baru. Jadi tetap cuma berubah bentuknya saja. Nah, biasanya secara alami ya kalau perubahan fisika. Nah, ini yang disebut dengan perubahan fisika. Sedangkan perubahan kimia itu yaitu reaksi kimia itu adalah perubahan yang menghasilkan materi baru. Kebalikannya dari perubahan fisika. Kalau perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan materi baru, maka perubahan secara kimia yaitu perubahan yang menghasilkan materi baru. Seperti contohnya kayu atau kertas yang dibakar, maka akan berubah menjadi abu. Nah, dari materi berbentuk zat padat, kayu kemudian berubah menjadi abu. Abu ini berarti menjadi bentuk zat lain ya. Sedangkan juga besi yang berkarat ya. Kemudian nasi yang kemudian menjadi basi ya. Nah, mengklasifikasi materi. Mengklasifikasi materi itu terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama ada unsur. Unsur itu adalah zat murni atau tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain dengan reaksi kimia biasa. Iya, materi apa? Materi yang apa? Materi yang tidak dapat diuraikan lagi atau tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain dengan reaksi kimia biasa ini dinamakan dengan unsur ya. Unsur itu adalah zat tunggal ya, zat tunggal atau zat murni. Nah, kalian bisa lihat tabel unsur dan lambang unsurnya. Nama unsur actinium, aluminium ya, amerisium, antimonium, argon, arsen, astatin, aurum ya, atau emas, barium, berilium, berkelium, bismut, borin, boron, bromin. Nah, gadolinium, dysprosium, dudnium, einsteinium, erbium, europium, fermium, fluorium ya. Ini adalah contoh-contoh nama-nama tabel unsur dan lambangnya. Yang kedua yaitu senyawa. Senyawa adalah gabungan dari beberapa unsur yang terbentuk melalui reaksi kimia. Iya, tadi unsur itu adalah zat tunggal atau zat murni, sedangkan senyawa adalah gabungan dari beberapa unsur. Jadi unsur misalnya unsur besi dicampur dengan unsur air ya, atau unsur udara bercampur dengan unsur air, kemudian menjadi bentuk baru yaitu yang disebut dengan senyawa. Senyawa adalah gabungan dari beberapa unsur yang terbentuk melalui reaksi kimia. Misal 2 atom hidrogen dengan 1 atom oksigen dapat bergabung membentuk molekul air ya. Jadi air itu adalah senyawa dari gabungan dua
dua atom ya, atom hidrogen dan atom oksigen atau H2O. Ya. Tabel contoh senyawa asam asetat ya. Rumusnya tulisan rumusnya CH2COOH. Manfaatnya cuka makan. Amonial ya, bubuk. Asam askorbat vitamin C, kalsium karbonat ya, bahan bangunan, soda kue, karbon dioksida CO2, aspirin ya, magnesium hidroksida, manfaatnya obat penawar asam, pembersih lantai asam klorida ya, natrium klorida, garam dapur, natrium hidroksida, pengering, sukrosa, pemanis, asam sulfat, pengisi aki ya, urea yaitu pupuk. Ini adalah beberapa nama-nama senyawa ya. Yang ketiga ada campuran. Campuran itu adalah gabungan beberapa zat dengan perbandingan tidak tetap tanpa melalui reaksi kimia. Iya, jadi campuran adalah gabungan beberapa zat dengan perbandingan tidak tetap tanpa melalui reaksi kimia. Misalnya air sungai, tanah, udara, makanan, minuman, larutan garam, larutan gula, dan lain-lain. Ya, jadi itu adalah campuran. Kalau campuran itu adalah gabungan ya, gabungan beberapa zat dengan perbandingan tidak tetap. Nah, biasanya campuran terjadi itu tanpa melalui reaksi kimia. Berarti ini adalah suatu apa? Reaksi fisika ya. Iya. Perbedaan campuran dan senyawa. Yang pertama, campuran terbentuk tanpa melalui reaksi kimia, sedangkan senyawa terbentuk melalui reaksi kimia. Yang kedua, perbandingan massa unsur dan senyawa tidak tetap baik untuk campuran. Untuk senyawa, perbandingan massa unsur tetap. Yang ketiga, campuran tersusun dari beberapa unsur atau beberapa senyawa, sedangkan senyawa tersusun dari beberapa unsur saja. Yang keempat, sifat komponen penyusun campuran sesuai dengan sifat masing-masing. Sifat komponen penyusun senyawa berbeda dengan aslinya ya. Ya, itulah beberapa perbedaan campuran dan senyawa. Ya, ini adalah bagian klasifikasi materi ya. Klasifikasi materi terbagi menjadi 3, unsur, senyawa, campuran. Kemudian unsur ada logam, non-logam, dan metaloid. Campuran ada homogen, heterogen. Dari heterogen kemudian aja dibagi lagi yang menjadi koloid dan suspensi. Kalian bisa lihat. Ya. Cukup sekian dan terima kasih untuk pembelajaran ini. Kita lanjut nanti di pertemuan kedua ya. Baik, terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan ya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.